Halo guys, selamat datang di Ngosan atau Ngobrol Santai. Dan di video kali ini aku lagi bareng sama salah seorang cosplayer lagi nih. Nah, ini juga dia udah nggak asing nih, terutama untuk para cosplayer, penyuka Jepangan gitu ya, event-event cosplay dan sebagainya di Purwokerto dan sekitarnya. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrol seru, bakal kenal lebih dekat dengan cosplayer yang satu ini guys. Ya, jadi sebelum kita mulai kita bakal kenalan dulu ya. Ini dengan Kak siapa nih? Kenalan dulu namanya dan cosplayer dari mana nih Kak? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku GL, itu name stage name-nya ya. Nama asli aku Gilang. Aku dari Purwokerto aja dan aku seorang cosplayer, kemudian aktif sebagai Jisung cover di salah satu platform. Oke. Kemudian aku juga seorang businessman. Oh, oke, siap. Seperti itu. Oke, jadi selain cosplay gitu ya, Ya. ini juga banyak banget kegiatan yang lain ya dari Kak Gilang ya, boleh ya? Iya, Kak. Boleh dipanggil Gilang nggak boleh ya? Boleh. Oke, Kak Gilang ini juga selain aktif sebagai seorang cosplayer di Purwokerto dan sekitarnya, juga aktif di menyanyi gitu Iya, ya. dunia musik Oke. gitu. Nah, boleh di-spill nggak di aktif di mana Oke. aja nih Oke. untuk bernyanyinya nih? Kalau untuk bernyanyi sekarang aku aktif di salah satu platform ya. Aku aktif di Base Station. Jadi teman-teman mungkin yang penasaran sama karya-karya aku, pengen dengerin aku nyanyi bisa search ya di Base Station dengan nama channel GL Vibes. Itu semua ada coveranku di situ. Jadi kalau teman-teman pengen penasaran emang suaranya kayak apa sih atau seperti apa gitu, silakan langsung cek aja. Di YouTube juga ada sih. Ada ya? Gitu, Boleh nanti ada di YouTube, ada di platform tadi Base Station ya? Station, Oke. ya. Nah, ini kita balik lagi Kak ke ngomongin soal cosplay. Oke. Nah, ini kan lagi cosplay nih Kak Gilang nih. Ya. Boleh diceritain sedikit nggak nih cosplaynya siapa, kostumnya siapa nih, dari mana nih? Ini aku cosplay jadi Ciel Phantom Hive. Ciel ya, cosplay menjadi Ciel dari anime Black Butler atau Kuroshitsuji. Oke. Ini anime favorit banget. Oh, ini anime lama atau baru nih? Lama. Oh, lama ya? Lama, iya. Oke. Nah, ini salah satu karakternya ya. Iya, salah satu main karakter sih. Main karakter malah ya. Main Oke. karakter. Nah, ini Kak Gilang emang sengaja pengen cosplay ini atau memang suka banget sama karakternya nih? Kalau ditanya suka banget, aku suka banget sama Ciel Kak. Oke. Gitu. Terus ya nggak tahu kenapa ya, bukannya gimana banyak banget yang bilang aku tuh mirip Ciel kalau di daily live gitu. Jadi pertamanya aku nggak tahu Ciel apa sih, siapa sih gitu. Kakak tuh mirip Ciel, kakak mirip Ciel, coba cosplay Ciel. Akhirnya aku nonton animenya dulu, wah keren juga ya gitu. Terus aku coba turun, ya sudah pada suka juga gitu loh. Dan aku ngerasa kayak kok kayak Ciel. Iya gitu ya. Iya, gitu. Oke, jadi emang awalnya justru belum tahu sama sekali karakternya ya. Tahu, iya. Terus karena aku kan dulu kan aktif main medsos juga gitu ya. Tapi kalau untuk dunia cosplay aku masih awam gitu loh Kak. Gitu tahu-tahu banyak tuh yang PM, Kak, kakakku mirip Ciel. Siapa sih gitu kan? Aku penasaran, akhirnya aku searching, aku lihat animenya, wah kayaknya aku harus cosplay deh, kayaknya keren banget. Gitu. Nah, ini kalau boleh tahu dari mulai kapan nih Kak Gilang mulai cosplay atau mulai bernyanyi nih? Kalau cosplay sendiri aku kalau nggak salah turun event ya Kak. Untuk turun event 2015 apa 16 ya. Udah lama gitu untuk cosplay. Cuman karakternya memang belum Ciel dulu gitu. Masih inget nggak dulu cosplay apa nih pertama nih? Ingat. Aku cosplay pertama itu jadi Kenzin Himura. Samurai X ya? Iya, Samurai X. Dan itu ada pengalaman sebenarnya di situ waktu aku pertama kali ikut tuh langsung ikut cosplay competition. Kerasa nggak sih awardnya kayak apa? Ya kan? Udah gitu di perform terakhir pedangku kebalik Kak. Pas lagi perform itu ya? Nggak bisa masuk. Aduh, gitu, nggak bisa masuk. Nggak apa-apa sih, itu sebagai pengalaman. Pengalaman ya, oke. Nah, ini kan tadi dari 2015 mulai turun ke event ya untuk cosplay ya? Berani. Oke. Kalau nyanyinya sendiri nih? Kalau nyanyi aku dari kecil sih Kak. Dari kecil. Emang passionnya suka nyanyi ya? Iya, suka nyanyi. Terus emang ya sering waktu sekolah apa ya, kayak kalau sekolah lomba nyanyi tuh ada tuh kan ya, biasanya aku tuh kadang jadi perwakilan sekolah gitu. Sampai segede ini ya aku mencari jalanku dari pernah
aku juga pernah ikut audisi Indonesian Idol. Oh ya? Ya. Oke. Pernah udah sampai, Yang tahun berapa tuh? aduh, aku lupa antara 2018 sampai 19 ya Kak, gitu. Yang Sebelum Covid. Di mana yang di Jadi Jogja, itu di Purwokerto kan waktu Oh, itu ada ya? ada audisinya lewat Stimek Amikom Purwokerto kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah ya. Oke. Jadi aku audisi dulu di salah satu radio di Purwokerto, stasiun radio, kemudian lolos tuh masuk ke audisi berikutnya yang diadakan di Stimek Amikom Purwokerto. Dan setelah itu kan proses lagi tuh, pokoknya kalau dapat telepon dari pihak sana nanti akan dikabarin lolos atau enggaknya. Aku dapat telepon sih tapi belum lolos. Oke. Nggak apa-apa, tapi udah senang gitu. Udah sempat ikut itu ya. Iya, udah sempat ikut. Ini kan juga dengar-dengar Kang Gilang juga aktif untuk di beberapa event di Jepang kan gitu ya. Iya. Khususnya sebagai juri lomba menyanyi ya, lomba anisong, Jisong gitu ya. ya. Oke. Nah, ini kan pas banget sama ya keseharian kesibukannya Kak Gilang lah sebagai penyanyi gitu ya. Oke. Nah, kalau di event-event di Jepangan, event-event festival cosplay dan lomba nyanyi kayak gitu, kategori apa sih yang Kak Gilang cari untuk para pemenang gitu biasanya gitu? Kalau aku pribadi ya Kak, untuk cari pemenang terutama tergantung sih Kak, mau Jisong atau lomba nyanyi bebas gitu. Kalau lomba nyanyi Jisong itu beda, kalau nyanyi lomba bebas itu beda. Kalau Jisong kan kita karena kita udah biasa di euforia event Jepangan gitu ya Kak. Jadi aku udah ngerti kalau stage perform kayak gini. Nah, biasanya kalau aku cari pemenang itu ya aku cari pertama tuh artikulasi. Penguasaan lagu tuh penting banget gitu ya. Kemudian stage perform, terus bagaimana cara peserta membawakan lagu tersebut dan bisa kayak ada komunikasi sama penonton juga gitu loh, walaupun mungkin penontonnya nggak tahu nih lagu apa, tapi bisa ikut enjoy lagunya gitu sih. Itu poin utama biasanya aku cari dari penilaian untuk Jisong gitu. Kalau Kak Gilang menilai antusiasme teman-teman yang mungkin hobi nyanyi ikut lomba ya di Purwokerto dan sekitarnya sejauh ini nih, banyak nggak sih dari mereka yang juga emang kualitasnya oke banget nih? Wah, kalau dibilang antusiasnya seperti apa, aku kaget sih Kak, jujur. Karena dari tahun ke tahun event itu kan semakin banyak. Event semakin banyak dan apalagi kalau ada lomba Jisong. Biasanya tuh sampai full kuota Kak, tiap event gitu. Penuh terus gitu. Iya, penuh terus gitu. Dan untuk kualitasnya sendiri, aku rasa setiap peserta yang tadinya mungkin belum menang besoknya ikut lagi, mereka selalu ada improve dan itu aku apresiasi banget gitu loh Kak, seperti itu sampai akhirnya mungkin bisa jadi juara nantinya. Jadi emang ada gitu. mereka gitu. ada progres gitu ya. Dari yang lomba sebelumnya mungkin masih biasa gitu, ada peningkatan gitu ya. Aku punya komunitas musik namanya GL Family of Music. Aku sedang mengadakan lomba nyanyi sih sebenarnya. Lomba nyanyi bebas, jadi teman-teman mungkin yang pengen berminat ikut silahkan boleh cek di Instagramnya ya Kak ya. Instagramnya GL Family _ Music. Jadi silahkan buat teman-teman yang mau ikutan lomba nyanyi yang aku adakan, semua hadiah tidak dipungut biaya apapun. Gratis nih. Kalau pendaftarannya bayar, tapi kalau hadiahnya enggak. Jadi ada misalnya kan biasanya tuh kalau lomba online ada pajak lah Kalau aku enggak, semua aku yang tanggung. Jadi aku tujuannya mengapresiasi teman-teman yang berani ikutan lomba gitu. Awal idenya itu karena aku melihat teman-teman yang suka bernyanyi dalam event Purwokerto gitu ya Kak, Jepangan gitu. Aku rasa mereka tuh butuh wadah untuk bisa berbagi ilmu. Jadi aku tuh pengen membagi ilmu aku dalam dunia bermusik biar teman-teman tuh bisa nyanyi bagus, bisa stage performnya bagus, dan aku bikin komunitas itu di grup WhatsApp. Nah, gitu seperti itu awalnya. Dan kemudian aku mikir aku bikin lomba aja ya gitu, tapi ini nasional. Jadi seluruh teman-teman di Indonesia boleh ikutan, mau kita udah kenal kayak belum kenal silahkan kalau mau ikut gitu. Terbuka untuk umum gitu ya. Terbuka untuk umum, segala usia, gender, bebas gitu. Silahkan. Itu sih Kak, ya tujuannya aku pengen berbagi rezeki gitu. Pertama dengan hadiah-hadiah keren sih Kak hadiahnya. Kalau boleh di-spill nggak hadiahnya apa aja nih? Banyak banget Kak listnya. Oke. Kalau nggak salah ini aku udah yang kedua kalinya ya. Ini GL Singing Competition volume 2. Yang volume 1 udah kemarin. Udah selesai. Siap.
gitu. Untuk hadiah ya aku untuk ini yang volume 2 aku mengambil 2 juara. Oke, 2 juara. Dan semua peserta akan dapat hadiah. Jadi mau menang semua mau yang kalah, join? semuanya yang join. Semua Oke. yang join dapat hadiah. Jadi teman-teman ayo buruan daftar kalau pengen hadiahnya. Berarti ini sistemnya gimana? Kayak semacam kayak turnamen atau poin-poinnya atau gimana? Oh gini, jadi sistemnya nanti teman-teman ketika sudah melakukan pendaftaran, pembayaran selesai, administrasi selesai, nanti akan dikasih apa namanya kayak platform gitu ya Kak, ada nama. Dan upload videonya itu melalui Google Drive. Jadi kirim ke aku cuman link aja. Oke, berarti gitu. Ini dalam bentuk format video ya? Video online. Dan videonya boleh diedit sekreatif mungkin. Audio juga boleh diedit silahkan, kecuali autotune. Gak boleh. Ya, kecuali itu ya. Iya, semua itu. Dan para peserta bebas menyanyikan lagu apa aja? Bebas, mau lagu India, lagu Korea, lagu Barat, bebas teman-teman. Selama kalian senang sama lagunya, nyanyikan saja. Dan jangan khawatir, kalau menang tetap dapat hadiah gitu. Siap. Jadi jangan down. Iya, ini informasi ya buat teman-teman yang mungkin hobi banget sama nyanyi ya gitu ya. Nah, ini daftarnya kemana nih? Kalau informasi dan pendaftaran teman-teman bisa langsung cek Instagram aja ya Kak, yang tadi aku bilang, GL Family of Music di Instagram ada. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung hubungi nomor tertera atau DM saja, nanti admin aku yang akan menjelaskan mengarahkan secara, gitu ya, menjelaskan secara detail gitu. Biar gak bingung. Siap. Nah, seru banget nih ternyata nih dari Kak Gilang juga ternyata bikin acara atau lomba-lomba seperti ini ya. Nah, next kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi, lebih seru lagi sama Kak Gilang. Jadi jangan lupa di subscribe Andri Octavian channel. A few moments later. Tadi kan udah spill cerita sedikit lah soal project lomba nyanyinya ya. Nah, selain itu kalau di cosplay sendiri ada project ke depan nggak yang mungkin lagi dikerjain, ada kostum baru atau apa gitu? Kalau cosplay ada sih Kak. Jadi aku dulu udah pernah nih cosplayin karakter ini. Karakternya mungkin teman-teman tahu ya dari Inuyasha itu. Kostum lagi aku sempurnakan gitu loh Kak. Soalnya ada beberapa part yang kurang perfect gitu ya. Nah, itu salah satu project cosplay aku, dan memang aku sekarang lagi fokus untuk cosplay, lagi pengen bikin ini sih Kak, kayak MV gitu sama partner aku. Gitu. Tapi jadi, kalian cosplay gitu ya? Iya, cosplay. Jadi kan biasanya ada tuh kalau misalnya di anime kayak ada kayak semi musical gitu. Aku niatnya pengen bawain itu di cosplay competition atau bikin MV untuk karya di akun aku di YouTube gitu. Itu sih lagi dikejar progresnya. Selanjutnya aku ada project bisnis ya. Project bisnis itu masih jadi aku punya bisnis teman-teman, namanya GL Corporation. Jadi GL Corporation ini adalah salah satu bisnis yang aku bikin. Ada salah satu ini loh Kak, kayak platform, dan ada anak-anaknya di situ gitu. Jadi aku punya toko jajan Situklis. Jadi ini toko aku jualin jajanan anak-anak gitu ya, sama popcorn bioskop premium. Jadi teman-teman boleh cek aja di IG-nya ada. Yang kedua adalah Tuklis Home Studio. Jadi aku juga punya studio foto, indoor dan outdoor. Cuman kalau sekarang untuk indoor masih dalam perbaikan, jadi belum bisa digunakan. Sementara ini aku freelance juga, jadi ketika ada customer dari luar kota pengen pakai jasa aku juga bisa gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen lihat portofolio foto-foto aku bisa dicek di Tuklis Home Studio di Instagram. Gitu. Kemudian ada GL Clothing, ini lebih ke fashion ya, jadi teman-teman mau bikin kaos satuan, kaos event, kaos partai, seragam kantor dan lain-lain, bisa cek di IG aku yang namanya GL Clothing ya. Itu salah satu bisnis konveksi ya. Dengar-dengar nih Kak Gilang juga aktif juga untuk baca-baca tarot nih. Bener nggak sih? Iya, benar teman-teman. Jadi ini salah satu bisnisnya Kak Gilang juga ya selain tadi ya? Iya, betul. Jadi gini teman-teman, aku punya salah satu anak bisnis lagi, itu baca tarot tapi menggunakan intuisi atau sixth sense ya. Jadi aku menggunakan kemampuan yang diberikan sama yang di atas dengan tujuan untuk membantu orang lain melalui media kartu tarot dan intuisi yang bisa. Jadi tujuannya ya ketika teman-teman ada masalah, ketika teman-teman
merasa bahwa putus asa, down, pokoknya tentang masalah kehidupan, permasalahan kehidupan, atau teman-teman punya pertanyaan apapun seputar kehidupan atau permasalahan yang sedang dihadapi dan bingung nih nyari jawabannya kemana, teman-teman bisa mungkin pakai jasa aku untuk mencari apa yang sedang kalian pengen cari gitu. Ada beberapa kategori, jadi ada tarot reguler, ada tarot daily, dan tarot diamond eksklusif. Gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa cek saja di Shopee, karena aku ada juga di Shopee gitu ya. Shopee nama tokonya Toko Jajan Situklis ya teman-teman, nanti bisa cek saja. Kalau teman-teman aku pengen nyoba deh order tarot di kakak, silahkan, nanti akan diarahkan sama admin. Jadi ada gitu. 3 kategori tadi ya? Ada 3 kategori. Reguler, ada ya? Daily, dan diamond eksklusif. Jadi kalau reguler tuh pembacaan malam hari. Kalau misalnya teman-teman hanya punya ada waktu malam hari, kita bisa reading. Kalau hanya waktu siang, kita bisa pakai tarot daily. Ya. Kalau misalnya teman-teman pengen seharian reading atau konsultasi dan sharing cerita dan lain-lain, itu teman-teman bisa order yang diamond atau yang eksklusif. Jadi seharian. Kamu mau cerita apa, mau nanya apa, untuk pertanyaan cuma 5 ya, tapi untuk cerita sharing silahkan. Full satu hari itu ya? Full 1 hari, aku bakal temenin kamu sampai kamu ngerasa baikan lagi. Ya tujuannya aku ngebuka tarot menggunakan Six Sense, tujuannya cuma pengen bantu orang aja sih. Jadi ketika teman-teman ngerasa putus asa, ngerasa teman-teman kok aduh kok hidupku gini banget ya, dan putus asa lah intinya gitu, kalian boleh sharing sama aku atau kita akan cari jalan keluarnya bareng-bareng. Ini salah satu bentuk solusi gitu ya, salah satu solusi gitu ya. Gitu. Nah aku nih awam nih soal tarot nih. Kak. Kak Gilang, kartu tarot itu ada berapa banyak sih sebenarnya? Kalau nggak salah sih ya, koreksi ya kalau salah ya. Setahu aku 70-an deh kayaknya. 70 sekian gitu ya. Dan itu kan masing-masing punya arti, punya makna gitu ya, yang beda-beda gitu ya. Gambarnya juga beda-beda gitu ya. Nah, ini kan kalau sejauh yang aku tahu kan bener nggak sih? Ini nanti tolong dikonfirmasi ya. Gimana? Yang namanya kartu tarot itu kan mungkin nggak jauh dari hal-hal yang mungkin berbau mistis. Bener nggak sih kalau kata-katanya kayak gitu? Ini menurut aku ya kak ya, menurut aku, nggak tahu sama menurut reader lain. Jadi kalau menurut sepengetahuan aku, selama ini aku bergelut di bidang tarot dan ya di dunia yang seperti itu gitu ya. Kartu tarot itu sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan yang horor-horor. Gitu. Karena balik lagi, kalau menurut aku setiap benda yang ada di sekitar kita itu mereka punya energi. Apalagi kartu tarot ya, kartu tarot itu tergantung fungsinya gitu loh kak. Kalau misalnya ponsel ya fungsinya seperti apa, energinya akan berbeda. Kalau kartu remi energinya juga berbeda karena fungsinya buat main gitu kan. Nah kartu tarot juga dia punya energi yang berbeda karena fungsinya juga berbeda. Dengan tujuan kartu tarot dia membantu kita untuk membaca situasi lebih detail atau lebih spesifik. Jadi kita tuh tidak overthink. Jadi misalnya kita punya masalah nih, kayaknya begini deh, kan belum tentu. Dan kita menggunakan kartu tarot dengan tujuan meminimalisir overthink tadi, dengan tujuan kita dapat situasi yang cukup valid agar kita bisa menemukan jawaban atau jalan keluar yang lebih bijak gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta selalu horor gitu ya. Dan sebenarnya bisa saja menjadi horor apabila itu tidak digunakan dengan baik gitu. Misalnya nih ada reader yang nakal, customernya ditakut-takutin, kakak dapat kartu ini artinya gini. Yang serem-serem gitu ya. Customer kan takut kak, takut. Jadi dari ketakutan itulah muncullah sesuatu hal yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Mungkin di sekitar kita ini kita nggak tahu ya, ada sesuatu hal dia memanfaatkan ketakutan itu untuk memanifestasikan hal tersebut jadi nyata gitu loh. Jadi misalnya tampak real gitu ya. Kita ketakutan nih, aduh katanya besok aku bakal begini, udah ketakutan duluan. Tiba-tiba ada energi yang masuk, bisa saja terjadi benar. Karena kan nyerap energi negatifnya gitu ya. Makanya ada pepatah, omongan adalah doa. Jadi kita doa saja yang baik, berpikiran saja yang baik. Mudah-mudahan itulah yang akan datang ke kita juga karena sesuatu yang baik gitu. Jadi nggak serta-merta
horor ya, salah Oke, ya, ya. gitu menurut aku gitu. Dan tergantung readernya juga Iya, gitu ya. tergantung readernya. Jadi Oke. teman-teman hati-hati kalau dalam memilih iya, itu ya. memilih. Kalau mau Oke. baca tarot itu kalian harus observasi dulu Betul, readernya, betul. jangan asal murah harganya tapi ternyata kalian nantinya overthink. Oke. Gitu. Nah, untuk bisnis startnya sendiri Kak Gilang udah lama juga atau baru-baru ini nih? Oke, kalau bisnis tarot termasuknya baru mungkin ya Kak, 2021 akhir. Oh, baru berarti ya? Iya baru, aku Oke, baru buka. oke. Kalau dulu aku sama sekali nggak buka jasa tarot, tapi lebih yang ke kayak baca garis tangan gitu. Terus Oke, jadi aku tuh oke. jadi tempat konseling buat teman-teman yang memang Jadi tempat membutuhkan curhat gitu iya, ya? tempat wadah untuk cerita. Jadi Oke, oke. kalau misalnya aku dapat sinyal dari yang di atas melalui intuisi, aku akan sampaikan ke orang ini gitu loh. Oke. Dengan bahasa yang baik biar kamu tidak mikirnya macam-macam gitu. Oke. Maksudnya biar kita nemu jalan keluarnya Betul. yang baik gitu. Kalau soal tarifnya boleh di-spill nggak nih? Oh, tarifnya? boleh. Boleh ya. Dari yang tadi reguler, terus daily sama ada diamond. Oke. Jadi kalau reguler itu yang paling murah ya Kak ya. Jadi dia pembacaan malam. Untuk satu pertanyaan itu aku cuma ngambil 30.000 Oke, saja. oke. 2 pertanyaan 45.000, 3 pertanyaan 60.000. Oh, berarti per pertanyaan juga ya? Boleh, iya. Oke. Kan biasanya kalau reading tarot tuh ada tuh yang minta foto lah, minta tanggal lahir lah, Oke, oke. data-data tuh. Oke. Kalau baca tarot di aku sama sekali tidak membutuhkan data-data itu. Karena Oke. aku baca pakai six sense gitu. Oke. Yang aku butuhkan adalah kamu cukup cerita secara detail apa yang kamu rasakan ya, perihal yang ingin kamu tanyakan. Setelah Oke. kamu selesai bercerita, kemudian kamu bisa tulis pertanyaan kamu. Misalnya Oke. cerita tentang pacar kamu. Kemudian di pertanyaan kamu pengen tanya, Kak, sebenarnya pacarku tuh perasaannya seperti apa sih sama aku? Itu kita Oke. bisa cari tuh. Maksudnya kita Oke. akan baca situasinya Oke, gitu. oke. Nah, Biar kamu nggak overthink. oke Seperti gitu itu. ya. Oke. Iya. Jadi ini sedikit juga untuk pencerahan buat teman-teman yang mungkin belum tahu soal tarot ya, Iya. gitu ya. Jadi nggak melulu soal horor nih. Iya, Oke. enggak. Nah, tapi nih ngomongin soal horor nih Kak Oke. Gilang nih. Gimana, Kak Andri? Walaupun tadi nggak melulu soal horor gitu ya. Iya. Tapi punya pengalaman horor nggak nih Kak Gilang? Wah, Yang mungkin ada hubungannya dengan tarot atau mungkin nggak ada hubungannya juga gitu. kalau ditanya banyak atau enggak, banyak banget. Banyak. Banyak banget ya. Aku sebenarnya punya ketakutan juga gitu Kak. Bukan Oke. ketakutan lihat setan dan lain-lain, enggak. Tapi enggak. ketakutanku adalah ketika misal nih aku temenan nih sama Kak Andri. Oke. Tiba-tiba suatu hari aku dapat dapat intuisi Oke. tentang kakak yang nggak enak. Itu Oh, aku oke. dilema. Sumpah Oh, aku dilema oke, banget oke, ya. Itu oke. menurut aku horor banget karena Betul. aku gini, aku menyampaikan ke kakak, Nggak enak Nggak gitu enak. ya. aku nggak menyampaikan ke kakak, ketika kakak dapat apesnya aku juga nggak enak. Harusnya Oke. kalau aku ngomong, at least kakak bisa lebih aware. Oke, gitu. oke. Itu sering aku Kak. Oh, gitu. oke. Dan Gitu. itu udah ini ya, apa ya istilahnya, udah merupakan bagian dari resiko ya, Ya, karena kan resiko. juga yang namanya kita dikasih kelebihan juga kan kita ada risikonya juga gitu ya. betul. Oke. Tapi sih seiring berjalannya waktu, Betul, aku betul. merasakan bahwa apa yang aku punya ini berubah gitu. Jadi Oke. dari dulunya aku tuh kayak lebih apa ya, visual gitu Kak. Oke, Lihat apa gitu. Oke, Tapi oke. semakin berjalannya waktu, aku lebih yang kayak dikasih itu, aku nggak terlalu bisa ini banget secara visual, tapi secara pendengaran, secara rasa, secara ini aku membawa hal itu ke arah yang lebih baik untuk Oke. nolongin orang-orang gitu loh. Oke. Lebih bisa tersharing dengan Iya, baik gitu ya. Iya, kalau dulu kan Oke. pengalaman horornya luar biasa banget gitu kan. Oke. A few moments later. Seru banget ya, nggak terasa ya, tadi kita ngobrol mulai dari cosplay, mulai dari bisnisnya Kak Gilang ya, ada bisnis korporasinya, ada tadi lomba nyanyi, Iya, lomba terus nyanyi. tarot segala macam gitu ya, seru banget ya. Terima kasih juga buat teman-temannya udah nemenin kita juga ngobrol, udah nontonin video kita sampai dengan selesai. Jangan lupa juga di follow juga IG-nya Kak Gilang ya. Oh iya, Nanti ada boleh, di teman-teman. deskripsi. Jadi seru banget teman-teman, banyak banget yang bisa kita ambil juga manfaatnya dari obrolan sama Kak Gilang ya. Mudah-mudahan Oke. bermanfaat ya Kak. Sukses terus Kak Gilang untuk Thank you, Kak bisnisnya. Adi. Selamat, Terima kasih. semoga nanti ke depan ada project-project lain kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, siap. Terima kasih juga udah diajak Siap. podcast ya. Oke, Mudah-mudahan siap. Aku berharap obrolan kita ini Siap. bermanfaat juga buat teman-teman Betul, yang betul, ngedengerin betul. ya, teman-teman Betul, betul. gitu. Buat teman-teman juga ambil banyak-banyak manfaatnya yang baik-baik gitu ya, yang baik diambil. yang jelek-jelek jangan Jangan diambil diikutin. gitu ya, jangan gituin. Jangan diikutin. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian channel, di follow juga IG-nya Kak Gilang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.